nafas kita, setiap tarikan dan hembusan nafas kita selalu diiringi, yakni mereka selalu diiringi dengan tasbih, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kita bernafas tidak pernah capek, tidak pernah berhenti. Kita bernafas yakni setiap saat. Kita hanya berhenti sesaat setelah menarik atau setelah menghembuskan nafas kita. Tapi kemudian kita akan bernafas. Dan seperti itulah zikirnya dan tasbihnya para malaikat kepada Allah Azza wa Jalla sepanjang nafasnya. Karena sesungguhnya ketika manusia itu berhenti bertasbih, berhenti bernafas, maka dia akan mati. Maka orang yang berhenti bertasbih, maka dia akan mati hatinya. Maka demikian para malaikat, hidupnya, makan dan minumnya hanyalah tasbih, nafasnya hanyalah tasbih, sehingga mereka bertasbih sepanjang malam dan sepanjang siang tiada hentinya. Demikian pula nanti penghuni surga mereka akan diilhami oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu untuk selalu bertasbih mensucikan Allah. Nanti kita di akhirat ibadah kita bentuknya bertasbih, membaca subhanallah, 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 subhanallah wa bihamdih dan seterusnya. Kita bertasbih di dalam surga, penduduk surga, dan semoga kita dimasukkan ke dalamnya. Mereka akan diilhami oleh Allah untuk selalu bertasbih seperti kita di dunia ini bernafas. Dan itu merupakan bagian dari kenikmatan yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya yang Allah muliakan dengan surga. Maka di dalam ayat ini Al-A'raf 205 dan 206 menunjukkan bahwa malaikat-malaikat yang suci pun mereka tidak pernah ada hentinya mengabdikan dirinya kepada Allah, bertasbih, bertakbir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada para malaikat tersebut. Hadza wa nahwu mimma fihi wasfu akabil khalqi bil ibad. Ayat-ayat serupa ini dan juga ayat-ayat lainnya yang menyebutkan sifat makhluk-makhluk yang agung, yang mereka semua adalah makhluk-makhluk yang senantiasa beribadah kepada Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan celaan-celaan terhadap orang-orang yang ia tidak beribadah kepada Allah. Dan tersebut banyak di dalam Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan bahwa Allah telah mengutus para rasulnya yang mereka semua diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu Allah, yakni agar umat manusia ini hanya menyembah dan beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara ayat-ayat itu yang pertama adalah surat Al-Anbiya ayat 25. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan sekali-kali tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan kami pasti memberikan wahyu kepadanya bahwa sesungguhnya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Aku, yakni Allah. Maka beribadahlah kalian hanya kepadaku, fa'buduni. Maka beribadahlah kalian hanya kepadaku, yakni kepada Allah. Yang maknanya tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga merupakan perintah Allah kepada para rasul untuk menyampaikan kepada semua umat manusia di setiap generasi dan di setiap negeri. Dari Allah mulai menciptakan Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, semua nabi dan rasul-rasul diperintahkan menyampaikan hal yang serupa, yakni mengajarkan tauhid kepada umat manusia untuk hanya tunduk dan mengabdikan serta beribadah
beribadah hanya kepada Allah dan tidak mencampur adukan, menyekutukan Allah dengan makhluknya di dalam ibadahnya. Segala bentuk ibadah. Ibadah tidak hanya sholat. Takut itu pun ibadah. Cinta itu pun ibadah. Yani ketika ibadah-ibadah itu diberikan kepada selain Allah seperti ia tujukan kepada Allah, apalagi kalau lebih daripada ia tujukan kepada Allah, maka ia telah menyekutukan Allah dalam ibadah-ibadah tersebut. Di dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah juga berfirman memerintahkan yang serupa dengan yang ada di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan